Pernah kepikiran nggak sih kenapa ya kita cuma bisa ingat masa lalu tapi sama sekali nggak bisa ingat masa depan? Nah, hari ini kita bakal coba bongkar salah satu misteri paling gede di alam semesta, yaitu waktu itu sendiri. Kedengarannya emang kayak pertanyaan simple ya, kayak pertanyaan anak kecil gitu. Tapi jangan salah, justru pertanyaan inilah yang ngebawa kita langsung ke jantungnya paradoks di fisika modern. Gini deh, dalam kehidupan sehari-hari, kan waktu itu rasanya kayak jalan satu arah ya kan? Gelas pecah ya udah pecah, nggak mungkin balik lagi jadi utuh. Tapi anehnya nih, di level atom, hukum fisika itu kayak jalan dua arah. Bisa maju, bisa mundur. Jadi seolah-olah alam semesta ini punya dua aturan yang saling tabrakan. Bingung kan? Oke, jadi buat mecahin misteri ini, kita harus nyelam ke dunia yang super aneh, tapi juga keren banget. Dunia kuantum. Dan kita bakal mulai dengan ngebongkar satu kesalahpahaman yang, wah, udah terkenal banget. Pasti banyak dari kita yang pernah dengar soal eksperimen celah ganda kan? Tapi ada kemungkinan besar cerita yang kita tahu selama ini itu keliru. Cerita yang paling sering kita dengar kan gini. Katanya, cuma dengan melihat atau mengamati, kesadaran kita itu secara ajaib maksa partikel kuantum buat milih nasibnya. Dari yang tadinya cuma gelombang kemungkinan, tiba-tiba jadi satu titik yang nyata. Padahal ya, kenyataannya tuh jauh lebih keren dan sama sekali nggak ada hubungannya sama kekuatan pikiran kita. Coba yuk kita lihat apa yang sebenarnya terjadi. Nah, ini dia kuncinya. Mengamati itu bukan hal magis. Itu murni interaksi fisik. Jadi, waktu kita pasang detektor buat ngintip elektron, ya si detektor itu sendiri ngeganggu jalurnya si elektron. Hasilnya, ya jelas polanya berubah. Bukan karena pikiran kita, tapi karena ada sesuatu yang nyenggol dia. Proses ini namanya decoherence. Gini deh, bayangin ada riak air yang cantik banget di kolam yang tenang. Itu sistem kuantum kita. Terus coba deh sentuh airnya. Pasti riaknya langsung hancur kan? Nah, mengamati partikel itu ya kayak nyentuh air tadi. Interaksi fisik sama lingkungan sekitar bikin sifat gelombangnya yang tadinya rapi jadi buyar. Oke. Kalau satu partikel aja serapuh itu, terus gimana ceritanya dunia di sekitar kita ini bisa kerasa nyata dan padat banget? Nah, yuk kita coba bangun realitas kita dari kabut kuantum ini. Iya kan, kalau semuanya itu dasarnya cuma keadaan kuantum yang gampang buyar, kenapa kita semua bisa sepakat kalau meja ya meja, bukan cuma sekumpulan kemungkinan acak? Jawabannya ada di ide yang keren banget, namanya Darwinisme kuantum. Anggap aja ini semacam seleksi alam tapi buat realitas. Jadi gini, sebuah benda itu terus-terusan nyiarin informasinya ke lingkungan. Tapi, cuma informasi yang paling stabil dan paling banyak dikopi, kayak posisi meja itu, yang akhirnya bertahan buat kita amati. Versi-versi realitas yang lain langsung lenyap gitu aja. Dan proses seleksi ini cepatnya luar biasa. Jauh lebih cepat dari kedipan mata. Dunia kuantum yang tadinya kabur itu seolah dipaksa buat jadi dunia nyata yang kita tahu. Makanya, kita nggak pernah kan lihat kursi ada di dua tempat sekaligus? Nah, kalau realitas kita ini dikunci jadi padat secepat itu, artinya apa buat waktu? Ide ini bakal ngebawa kita ke sebuah konsep yang, wah mungkin bisa ngubah cara pandang kalian soal masa lalu, sekarang, dan masa depan, selamanya. Selamat datang di Block Universe. Coba bayangin ya, di pandangan ini, waktu itu nggak ngalir. Sama sekali. Sebaliknya, seluruh sejarah alam semesta, dari Big Bang sampai kiamat nanti, itu udah ada semua, udah jadi. Kayak satu roll film yang utuh. Masa lalu, sekarang, masa depan, semuanya sama-sama nyata. Gini deh analoginya. Bayangin tiap interaksi di alam semesta itu kayak satu mata rantai. Begitu satu kejadian terjadi, klik, dia langsung kekunci sama kejadian sebelumnya, ngebentuk rantai sebab akibat yang gak bisa diubah. Panah waktu yang kita rasain, itu sebenarnya cuma perjalanan kita ngikutin rantai yang paling kuat dan paling konsisten. Terus masa lalu, yaitu bagian rantai yang udah digembok selamanya, makanya kita bisa ingat. Oke, jadi sekarang coba kita satuin semua kepingan puzzle ini buat ngebentuk definisi baru yang super radikal tentang apa itu panah waktu. Biar kebayang soal Polkin Universe, coba kita lihat dari sudut pandang cahaya. Buat foton, partikel cahaya yang mungkin udah melesat miliaran tahun melintasin galaksi. Bagi dia, waktu itu nggak pernah berlalu. Nol. Dari kacamata dia, momen dia dipancarkan dan diserap itu terjadi di saat yang bersamaan. Foton itu hidup di luar aliran waktu yang kita rasain. Jadi, ini dia cara pandang barunya. Panah waktu itu bukan hukum dasar alam semesta.
Dia itu cuma efek sampingan, cuma jejak yang ditinggalkan oleh triliunan interaksi kuantum yang terus-menerus milih jalan paling stabil di dalam hamparan blok universe yang statis. Ini benar-benar ngubah cara kita mandang eksistensi kita kan? Bisa jadi aliran waktu yang kita rasain itu cuma kesadaran kita aja yang lagi ngebaca cetak biru alam semesta yang udah jadi. Nah, pertanyaannya jadi lebih dalam. Kalau waktu aja cuma soal perspektif, jangan-jangan hal lain yang kita anggap nyata mungkin cuma ilusi juga? Coba deh, Anda lihat jam dinding di ruangan Anda sekarang. Atau perhatikan angka digital di layar handphone Anda. Detik yang baru aja berlalu itu. Fisika kuantum modern ternyata punya kabar buruk buat intuisi Anda. Iya, kabar yang sangat mengejutkan sebenarnya. Karena detik itu tidak pernah benar-benar berlalu. Benar banget. Waktu itu nggak bergerak maju. Kesadaran Anda lah yang sebenarnya lagi merangkak di dalam sebuah balok realitas yang udah beku secara permanen. Dan gagasan itu bukan sekedar filsafat kosong yang dibahas di kedai kopi ya. Itu tuh kesimpulan logis yang mulai ditarik oleh banyak fisikawan ketika kita meneliti apa yang sebenarnya terjadi di tingkat paling dasar dari alam semesta kita. Semuanya bermula dari satu kesalahpahaman fatal. Selamat datang di eksplorasi mendalam kita kali ini. Misi kita hari ini adalah membongkar kebohongan terbesar dalam fisika kuantum. Kita mau merangkai kembali pemahaman Anda tentang dari mana kursi yang Anda duduki, perangkat yang Anda pegang, dan sensasi berlalunya waktu itu sebenarnya berasal. Betul. Dan tumpukan materi kita hari ini sungguh luar biasa ya. Oh iya, sumbernya gila-gilaan. Kita punya draft analisis mendalam tentang panah waktu, terus ada eksplorasi naratif mengenai konsep semesta blok sampai ke pembedahan eksperimen kuantum dari video Looking Glass Universe. Nah, untuk memahami kenapa waktu itu mungkin cuma ilusi, kita nggak bisa mulai dengan ngelihat galaksi atau kalender. Kita harus nge-zoom in terus. Sampai ke level partikel. Persis. Kita harus mengalihkan pandangan ke unit penyusun realitas yang paling mikroskopis, ke dunia partikel fundamental, tempat hukum sebab akibat yang biasa kita kenal itu mulai runtuh berantakan. Paling disalahpahami oleh kultur pop. Eksperimen celah ganda. Ya, double slit eksperimen. Ada narasi mistis yang terus diulang-ulang di luar sana. Katanya nih, kalau kita nembakin elektron ke dinding yang punya dua celah, mereka bertingkah kayak gelombang probabilitas. Tapi saat manusia mengamatinya, saat kesadaran kita terlibat, secara ajaib gelombang itu jadi sadar diri dan kolaps menjadi partikel padat. Jujur aja, ini bikin alam semesta kedengaran kayak lagi main ciluk bah sama kita. Ciluk bah kuantum ya. Iya, seolah realitas itu cair waktu kita buang muka dan tiba-tiba merapikan diri jadi benda padat waktu kita menatapnya. Itu kan absurd banget. Yang paling menakjubkan di sini adalah ketika kita benar-benar melihat mekanisme fisik dari eksperimen tersebut, pengamatan itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan pikiran, jiwa, atau kesadaran manusia. Wait, masa sih? Padahal dokumenter-dokumenter suka banget bilang kalau kesadaran kita yang mengubah realitas. Nah, itu distorsi fiksi ilmiah. Dalam mekanika kuantum, Anda nggak bisa sekedar ngelihat sebuah elektron secara pasif, kayak Anda ngelihat gunung dari kejauhan. Melihat di dunia kuantum itu berarti Anda harus menyentuhnya secara fisik. Sentuhan fisik? Maksudnya, detektor yang dipasang di celah itu nggak cuma merekam kayak kamera CCTV yang pasif? Beda banget. Kamera pengawas makroskopis itu menangkap cahaya yang memang udah memantul dari tubuh kita kan? Tapi di dunia kuantum, untuk tahu jalur mana yang dilewati sebuah elektron, detektor Anda harus menembakkan foton cahaya ke arah elektron tersebut atau menggunakan medan magnet untuk berinteraksi dengannya. Oh, wow. Jadi ada benturan fisik di situ. Betul. Interaksi fisik inilah tabrakan antara instrumen pengukur dan elektron itu yang menjerat keadaan elektron dengan keadaan alat ukurnya. Proses mekanis ini yang kita sebut sebagai decoherence atau dekoherensi. Oke. Jadi, superposisi atau kemampuan elektron buat ada di beberapa tempat sekaligus sebagai gelombang itu hancur bukan karena alam semesta tahu kita lagi ngintip ya? Sama sekali bukan. Ia hancur karena alat ukur kita secara fisik nabrak dia dan merusak keadaan halusnya. Persis. Dekoherensi itu kayak kebocoran informasi kuantum ke lingkungan sekitarnya.
Begitu elektron itu berinteraksi sama partikel dari alat detektor, ia langsung terjerat atau mengalami entanglement dengan sistem makroskopis. Koherensi gelombangnya rusak, dan dia terpaksa memilih satu posisi spasial yang pasti. Ya, pengukuran adalah peristiwa benturan fisik murni, bukan kekuatan pikiran magis. Tapi tunggu, ini ngebawa kita ke sebuah asumsi yang udah ditanamkan di otak kita sejak pelajaran IPA di sekolah dasar. Asumsi yang mana tuh? Bukankah elektron dan foton cahaya itu pada dasarnya kayak peluru mikroskopis? Maksud saya, kalau kita punya laser, wajar dong kita mikir kalau kita bisa meredupkan lasernya sampai kita cuma nembakin satu peluru partikel pada satu waktu? Kayak senapan mesin miniatur gitu? Ngapain kita repot-repot mikirin gelombang kalau kita nembakin peluru? Intuisi peluru mikroskopis itu yang justru harus dibuang jauh-jauh materi sumber kita mengutip eksperimen luar biasa di tahun 2016 yang mendemonstrasikan hal ini dengan sangat epik. Gimana tuh eksperimennya? Jadi kalau Anda ambil laser dan meletakkan filter peredup di depannya secara terus-menerus, Anda tuh nggak sedang mengisolasi satu peluru keras. Secara fisik, meredupkan laser itu cuma berarti Anda menurunkan amplitude atau kekuatan gelombangnya. Maksudnya, cahaya redup itu tetap gelombang yang sangat lemah yang menyebar melewati kedua celah, bukan satu partikel tunggal yang melesat di satu garis lurus. Betul sekali, baik cahaya maupun elektron bergerak melintasi ruang murni-murni sebagai gelombang. Terus kenapa layar detektor di ujung eksperimen selalu nunjukin titik-titik diskrit, kayak bekas tembakan peluru? Jawabannya ada pada layar itu sendiri. Layar detektor kan terbuat dari atom-atom makroskopis. Ketika gelombang probabilitas yang sangat lemah tadi menghantam dinding layar, layar itu memaksa sang gelombang untuk menyerahkan energinya. Berdasarkan hukum termodinamika gitu. Iya, termodinamika dan mekanika kuantum. Pertukaran energi ini harus terjadi dalam paket-paket diskrit atau kuanta. Nah, momen tabrakan itulah yang kita sebut sebagai kolapsnya fungsi gelombang. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Kalau saya bayangin fungsi gelombang yang belum terukur itu kayak kabut probabilitas yang nyebar luas, maka layar dinding itu ibarat jaring kawat. Jaring kawat yang menangkap kabut. Iya, jaring kawat yang tiba-tiba nangkap satu molekul air dari kabut itu. Saat satu titik terjerat di dinding, seluruh sisa kabut probabilitas itu seketika kehilangan relevansinya. Jadi, partikel itu bukanlah objek yang terbang melayang di udara. Partikel hanyalah peristiwa tabrakan di dinding. Analogi kabut itu sangat berguna buat ngebayangin penyebaran spasialnya ya. Tapi yang perlu selalu diingat adalah, kabut itu bukan materi fisik, melainkan murni probabilitas matematis. Dan Anda bener banget, sifat partikel adalah sebuah peristiwa. Tapi penemuan ini justru bikin masalah baru yang jauh lebih bikin pusing pas kita ngelihat dunia sehari-hari. Kenapa pusing? Ya itu persis yang saya pikirin pas baca draftnya. Kalau elektron, atom, dan molekul dasar cuma gelombang probabilitas matematis yang baru jadi padat pas ditabrak atau diukur, gimana ceritanya ini bisa membentuk kursi padat yang lagi Anda dudukin sekarang? Aha, pertanyaan yang bagus. Kenapa dunia nyata nggak kerasa bergelombang dan penuh probabilitas? Kenapa bulan di atas sana tetap padat dan bulat di langit malam, bahkan pas gak ada satupun mata manusia atau alien yang lagi ngeliatin bulan? Ini adalah wilayah di mana fisika kuantum modern ngasih jawaban yang sangat elegan, tapi sekaligus mencengangkan. Jawabannya terletak pada fakta bahwa dekoherensi, proses tabrakan, dan entanglement yang kita bahas tadi, itu bukanlah sesuatu yang cuma terjadi secara terisolasi di dalam laboratorium tertutup. Oh, maksudnya di dunia luar juga terjadi? Di lingkungan terbuka, proses ini terjadi setiap sepersekian detik secara masif. Setiap 10 pangkat minus 20 detik, tepatnya. Wait, 10 pangkat minus 20? Itu berarti nyaris miliaran triliun kali dalam sekejap mata dong? Persis. Dan setiap interaksi adalah sebuah pengukuran. Coba bayangin kursi yang lagi Anda duduki sekarang. Kursi itu terus-menerus dibombardir oleh molekul udara di ruangan, dihantam oleh foton cahaya dari lampu, dipengaruhi oleh radiasi termal dari tubuh Anda. Jadi alam semesta itu lagi ngukur dirinya sendiri tanpa henti? Bener banget. Fisikawan W.C. Jurek merumuskan fenomena ini jadi sebuah teori brilian yang disebut quantum Darwinism atau Darwinisme kuantum. Darwinism? Kayak teori evolusi, seleksi alam, dan survival of the fittest versinya Charles Darwin itu? Apa hubungannya biologi evolusioner sama atom di kursi saya? Mekanismenya ternyata sangat mirip.
Zurek menyadari bahwa ketika objek makroskopis berinteraksi dengan lingkungan, dia tuh menyiarkan informasi tentang dirinya ke lingkungan tersebut. Informasi kayak posisi atau kecepatannya gitu? Iya, setiap foton cahaya yang nabrak kursi Anda dan memantul ke dinding atau ke debu di sekitarnya, itu membawa sebuah salinan informasi spasial tentang kursi itu. Nah, di dunia kuantum, informasi itu bersaing satu sama lain. Bersaing gimana? Keadaan superposisi, yakni kursi berada di banyak tempat probabilitas sekaligus, itu sangat rapuh. Dia nggak bisa bertahan menghadapi tabrakan lingkungan yang super kacau ini. Jadi cuma informasi yang stabil aja yang selamat dari pembombardiran itu. Tepat, hanya fitur-fitur tertentu yang disebut pointer states atau keadaan klasik yang paling kuat yang bisa bertahan, mereplikasi diri dan disiarkan secara berulang-ulang ke lingkungan. Lingkungan itu bertindak sebagai saksi raksasa. Jadi kursi yang saya dudukin ini terasa padat, nyata, dan objektif, bukan karena dia terbuat dari bola-bola kelereng mini yang emang udah solid dari sananya, tapi karena informasi letak kursi ini adalah pemenang tunggal dari pertarungan seleksi alam kuantum yang ekstrim setiap milidetiknya. Benar, sifat padat dari benda-benda di sekitar kita hanyalah kesepakatan atau konsensus miliaran saksi dari lingkungan yang terus-menerus menjerat satu sama lain. Itu benar-benar ngubah segalanya. Terus, jadi apa makna dari semua ini terhadap waktu? Nah, ini dia transisinya. Kalau realitas cuma jaring laba-laba informasi kuantum yang saling mengunci setiap sepersekian detik, di manakah posisi waktu itu sendiri? Ini ngingetin saya sama satu eksperimen spesifik yang dibahas panjang lebar dalam bahan kita. Delayed Choice Quantum Eraser, atau penghapus kuantum pilihan tertunda. Ya, eksperimen yang sangat kontroversial di media massa. Konon katanya, eksperimen ini ngebuktiin kalau kita bisa menghapus informasi, dan dengan ngelakuin itu, kita bisa ngubah masa lalu. Beneran bisa gitu? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, eksperimen penghapus kuantum ini tuh sering banget dibajak oleh berita sensasional. Headline-nya selalu ngeklaim masa lalu bisa ditulis ulang. Padahal kenyataannya jauh lebih rumit, tapi sekaligus lebih masuk akal secara fisika. Oke, jadi masa lalu nggak berubah? Enggak, masa lalu nggak pernah berubah. Eksperimen ini sebenarnya cuma mendemonstrasikan gimana realitas itu sangat bergantung pada ketersediaan informasi. Tolong bantu saya visualisasiin gimana eksperimen ini bekerja deh. Karena saya yakin banget ngubah masa lalu itu mustahil. Mari kita pecah mekanismenya pelan-pelan. Eksperimen ini pakai kristal khusus untuk membelah satu foton cahaya menjadi dua foton kembar identik yang terjerat secara kuantum. Foton kembar, oke. Foton pertama, sebut aja foton sinyal, itu dikirim ke sebuah layar detektor untuk membentuk pola. Nah, foton kedua, foton idler, dikirim ke arah yang berbeda, masuk ke sebuah jaringan detektor dan cermin yang sangat rumit. Buat apa jaringan rumit itu? Jaringan ini dirancang untuk membaca informasi jalur mana yang dilalui foton sinyal tadi, atau secara acak menghancurkan informasi tersebut. Oke, jadi kita punya satu partikel nabrak layar, dan kembarannya diam-diam ngasih bocoran informasi di tempat lain. Dan yang bikin ini disebut penundaan pilihan atau delayed choice itu karena detektor membaca kembarannya setelah foton pertama menabrak layar, kan? Betul. Dan apa hasilnya? Coba tebak. Kalau nggak salah baca, jika informasi jalur berhasil direkam, partikel di layar jadi garis lurus, kan? Iya. Kumpulan foton di layar akan menunjukkan perilaku partikel yang kaku dua garis lurus. Tapi ini bagian gilanya. Jika informasi itu dihapus atau dibiarkan teracak tak terbaca di dalam jaringan instrumen setelah foton kembarnya nabrak layar, ilmuwan bisa menemukan kembali pola interferensi gelombang di data layar itu. Tuh kan? Itu kedengerannya kayak sihir yang merambat mundur melintasi waktu. Partikel di layar kayaknya bereaksi terhadap penghapusan informasi yang terjadi setelah dia nabrak layar. Kelihatannya aja kayak gitu, tapi nggak ada sinyal fisik yang berjalan mundur ke masa lalu. Terus apa yang sebenarnya terjadi? Manipulasi korelasi. Ketika Anda menghapus informasi di kembarannya, Anda itu mencegah terjadinya dekoherensi permanen dengan lingkungan luar. Anda mencegah lingkungan menjadi saksi pasti. Karena saksinya nggak ada, hubungan matematis yang tersembunyi antara partikel-partikel itu masih terpelihara. Oh, jadi kita bisa milah datanya untuk ngelihat pola gelombangnya lagi. Tepat.
Ini menegaskan bahwa waktu, setidaknya seperti yang kita rasakan sehari-hari, itu nggak lebih dari akumulasi informasi yang tidak dapat diubah lagi atau irreversible akibat proses dekoherensi. Tunggu dulu. Anda bilang waktu itu cuma akumulasi informasi yang terkunci. Itu menyeratkan bahwa waktu itu sendiri bukanlah hukum fisika dasar. Memang bukan. Tapi itu nggak masuk akal dong. Kalau jam alam semesta itu nggak ada, kalau waktu di level dasar itu 0, lalu gimana saya bisa ingat sarapan nasi goreng saya tadi pagi, tapi saya nggak bisa mengingat sarapan saya buat besok? Karena masa depan belum terkunci oleh dekoherensi. Terus kenapa telur mentah yang jatuh ke lantai langsung pecah berantakan, tapi serpian pecahan telur itu nggak pernah tiba-tiba melompat naik ke meja dan menyatu kembali jadi telur utuh? Kalau waktu bisa bolak-balik di level kuantum, kenapa dunia makro cuma jalan satu arah? Rasa skeptis Anda itu sangat berdasar, dan itu mengantarkan kita ke persamaan Wheeler-DeWitt. Persamaan apa tuh? Ini salah satu persamaan paling monumental dalam kosmologi kuantum. Persamaan ini mencoba menggabungkan mekanika kuantum dengan relativitas umum punya Einstein untuk mendeskripsikan seluruh alam semesta. Berarti ini theory of everything gitu. Bisa dibilang begitu. Persamaan ini pada dasarnya menghitung total perubahan energi di kosmos secara keseluruhan. Dan yang mengejutkan dari rumus ini adalah, secara matematis hasilnya adalah 0. 0. Maksudnya perubahannya 0. 0. Maksudnya perubahannya 0. Iya, di tingkat fungsi gelombang semesta, tidak ada parameter untuk evolusi waktu. Alam semesta di level paling fundamental itu ternyata statis. Kosmos di tingkat dasar sama sekali nggak bergerak maju. Lah, terus gimana Anda jelasin telur yang pecah tadi? Lewat konsep waktu relasional yang sangat diperjuangkan oleh fisikawan seperti Carlo Rovelli. Analogi paling gampang buat paham ini adalah suhu. Suhu. Temperatur. Iya, bayangin satu atom tunggal yang melayang sendirian di ruang hampa. Pertanyaannya, apakah atom itu panas atau dingin? Setahu saya atom tunggal nggak punya suhu. Dia cuma punya energi kinetik atau kecepatan bergeraknya aja. Suhu itu kan konsep kolektif ya kan? Suhu baru muncul pas miliaran atom saling bertabrakan dan bergesekan satu sama lain. Tepat sekali. Suhu adalah properti yang muncul dari sebuah kumpulan atau emergent property. Suhu nggak ada di hukum fisika dasar satu partikel. Dia cuma ada sebagai deskripsi makroskopis. Waktu itu bekerja persis dengan cara yang sama. Wah, jadi di tingkat dasar partikel tunggal, waktu itu benar-benar nggak ada. Nggak ada. Waktu hanyalah efek samping statistik. Ketika triliunan partikel di dalam telur yang jatuh tadi saling berinteraksi, berdekoherensi, dan memancarkan informasi ke lingkungan sekitarnya, probabilitas statistik selalu mengarah pada ketidakteraturan atau entropi, makanya telurnya pecah. Dan kesadaran makroskopis kita mengamati peningkatan korelasi dan entropi ini, terus otak biologis kita menerjemahkan pengalaman kericuhan ini sebagai waktu yang mengalir. Statistik, interaksi kuantum yang selalu mengarah ke entropi yang lebih tinggi. Astaga, pikiran saya benar-benar meledak nih. Ini ngebawa kita langsung ke bagian paling liar dari draft sumber kita. Gagasan semesta blok atau block universe. Iya, konsep favorit Einstein. Alih-alih membayangkan waktu sebagai sebuah kapal yang bergerak di sungai dari masa lalu ke masa depan, semesta blok mengusulkan bahwa realitas itu kayak sebuah cetakan roll film bioskop yang utuh. Seluruh masa lalu, masa kini, dan masa depan udah ada, diam, dan beku secara permanen dalam 4 dimensi. Einstein menyadari ini lewat relativitas. Ruang dan waktu adalah satu blok yang tak terpisahkan. Dan draft kita ini ngasih satu analogi modern yang sangat cemerlang buat ngejelasin hal ini. Sistem blockchain. Kayak kripto gitu. Menggunakan sistem terdesentralisasi seperti blockchain, itu menurut saya cara yang brilian banget buat menjembatani mekanika kuantum dengan semesta blok. Gimana blockchain bekerja? Dia akan mengunci transaksi. Iya, waktu sebuah node mencatat data, node lain di jaringan bakal memverifikasinya. Semakin banyak verifikasi yang terjadi, semakin dalam rantai kriptografinya terkunci. Makin mustahil buat dihack atau diputarbalikan. Nah, bayangin setiap interaksi antar partikel, setiap peristiwa dekoherensi di mana foton bertabrakan dengan atom, itu adalah sebuah node komputasi di alam semesta. Oh wow, node kuantum ini saling menjerat dan nyiaran informasinya ke lingkungan sekitarnya, persis kayak buku besar kriptografi yang didistribusiin ke semua orang. Bener, karena interaksi ini terjadi triliunan kali per detik. Lingkungan dengan sangat cepat memverifikasi satu sejarah yang solid dan stabil.
Fluktuasi probabilitas kuantum yang liar mungkin aja terjadi di tingkat mikro, tapi hanya rantai informasi yang paling logis, paling harmonis, dan membutuhkan tindakan terkecil atau least action yang berhasil bertahan dan menjadi realitas makro kita. Berarti, panah waktu, alasan kenapa kita terus bertambah tua dan melangkah ke esok hari itu bukan karena kita didorong oleh aliran sungai fisik, melainkan karena kesadaran kita ini sekedar membaca urutan node blockchain yang paling stabil ini aja. Kesadaran Anda menyusuri jejak dekoherensi yang udah ada di dalam balok semesta yang statis itu. Dan ada satu bukti alamiah yang mendukung ketiadaan waktu mutlak ini yang sempat dibahaskan. Perspektif dari foton cahaya itu sendiri. Ah iya, foton itu mendemonstrasikan semesta blok secara empiris. Dalam relativitas khusus Einstein, makin cepat Anda bergerak mendekati kecepatan cahaya, makin lambat waktu internal Anda berdetak. Terus, foton kan bergerak pada kecepatan cahaya itu sendiri. Oleh karena itu, bagi foton, apa yang disebut sebagai proper time atau waktu inheren mereka itu adalah nol mutlak. 0. Coba kita resapi ini bentar. Mari kita bayangin sebuah foton yang lahir dari ledakan supernova di galaksi sejauh 1 miliar tahun cahaya dari sini. Foton itu menempuh kekosongan luar angkasa selama miliaran tahun, lalu malam ini dia nabrak cermin teleskop Anda dan masuk ke retina mata Anda. Dari sudut pandang foton tersebut, perjalanannya itu nggak memakan waktu 1 miliar tahun sama sekali. Perjalanannya memakan waktu tepat 0 detik. Iya, instan. Kematiannya di retina mata Anda dan kelahirannya di bintang yang meledak itu terjadi secara instan, secara bersamaan. Dia eksis sebagai satu benang garis yang utuh melintasi kosmos. Itu ringkasan yang sempurna. Jam internal si foton itu nggak pernah berdetak satu kali pun. Dia terbentang serentak melintasi semesta blok 4 dimensi ini. Makhluk kayak kita lah makhluk yang kompleks, lambat, dan terikat oleh triliunan dekoherensi per detik yang melihat serangkaian potongan informasi kosmik tersebut dan nafsirin itu sebagai sesuatu yang butuh waktu miliaran tahun. Kita itu kayak lagi baca buku yang udah dicetak utuh, kita baca halaman demi halaman, dan kita ngira ceritanya itu lagi ditulis secara live saat kita membacanya. Analogi yang sangat puitis tapi sangat akurat secara fisika. Bener-bener ngubah paradigma ya, buat ngerangkum apa yang udah kita urai hari ini. Waktu kita nelusurin realitas sampai ke unit dasarnya, ternyata pengamatan yang mengubah gelombang jadi materi itu bukan kekuatan pikiran magis dari manusia, melainkan murni benturan fisik kuantum yang menyebarkan informasi. Ya, dekoherensi mekanis. Terus benda-benda makro kayak kursi yang Anda duduki terasa padat karena mereka adalah pemenang dari seleksi alam kuantum. Informasi paling stabil yang terus-menerus dikonfirmasi oleh lingkungan sekitar. Darwinisme kuantum. Dan soal waktu, persamaan fundamental alam semesta ini bahkan nggak punya komponen jam berdetak di dalamnya. Waktu itu hanyalah suhu makroskopis dari interaksi informasi. Kita hidup di dalam semesta blok yang beku, dan panah waktu cuma ilusi dari kesadaran kita yang lagi ngurai rantai stabilitas yang terjalin erat itu. Kita nggak bergerak nembus waktu. Kesadaran kita tuh cuma jarum pemutar piringan hitam yang bergerak melintasi piringan probabilitas yang statis. Tapi tahu nggak, semua temuan ini memunculkan satu pertanyaan penting yang agak menakutkan sebenarnya. Oh ya, pertanyaan apa itu? Mari kita dengar pemikiran terakhir yang harus kita renungkan malam ini. Gini, jika seluruh masa lalu, masa kini, dan masa depan Anda udah tertulis dan diplot secara statis di dalam semesta blok, dan jika rasa waktu yang mengalir ini semata-mata cuma hasil dari kesadaran Anda yang membaca jalur blockchain kuantum yang paling stabil, lantas di manakah letak kehendak bebas Anda? Wow, free will. Apakah setiap keputusan yang Anda buat, bahkan keputusan receh buat terus dengerin eksplorasi ini sampai akhir itu cuma sebuah ilusi fungsional, skenario yang udah dipatenkan di balok realitas? Dan kalau kita selangkah lebih berani lagi dan menggabungkan ini dengan teori banyak dunia atau many worlds interpretation, di mana gelombang kuantum nggak pernah kolaps tapi terus bercabang ke segala kemungkinan, Jangan bilang kalau apakah ada versi lain dari Anda dengan rantai kesadaran yang menelusuri cabang semesta yang berbeda, yang saat ini lagi merenungkan realitas yang sama sekali berbeda dari yang Anda alami sekarang? itu teka-teki yang bakal bikin Anda melihat detikan jam dinding Anda dengan rasa takjub sekaligus kengerian eksistensial yang baru. Waktu mungkin emang cuma ilusi yang indah, tapi setidaknya dalam garis realitas spesifik yang ini, kita baru aja ngehabisin ilusi waktu itu untuk memahami sedikit lebih banyak tentang gimana alam semesta ini menyembunyikan rahasianya yang paling gila.
Kami akan ngebiarin Anda merenungkan posisi Anda di dalam balok semesta yang beku ini dan memikirkan cabang rantai mana yang bakal Anda pilih untuk Anda baca selanjutnya.